Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi. Hari ini saya mau share soal pengalaman saya mengelola keuangan. Ini pengalaman pribadi. Jadi profesi saya itu kan seorang accounting. Jadi saya sudah terbiasa dengan yang namanya menghitung duit. Profesi ini sebenarnya nggak yang pertama kali keterima kerja langsung jadi accounting, enggak. Jadi awalnya saya itu diterima kerja pada waktu baru lulus SMA. Jadi lulus SMA, nganggur 2 bulan, kemudian saya langsung dapat kerja. Waktu itu posisinya sebagai admin stok. Di admin stok itu selama 1 tahun, perusahaan tempat saya bekerja diambil alih atau dijual ke manajemen baru. Nah, manajemen baru ini kebetulan sudah pernah mengelola usaha yang sama dan sukses selama bertahun-tahun. Makanya dia bersedia membeli perusahaan di tempat saya bekerja yang lama itu untuk di manage ulang. Nah, sejak saat itulah saya yang tadinya posisinya sebagai admin stok kemudian menjadi staff accounting. Itu awal mulanya saya terjun ke accounting. Nah, waktu itu kira-kira saya kuliah semester 3, saya sudah bisa membuat laporan keuangan. Jadi transaksi dari hulu sampai hilir itu saya yang tanganin semuanya. Berhubung karena perusahaannya masih belum terlalu besar, omset waktu itu seingat saya masih per bulan kira-kira 100 juta. Jadi accountingnya cuma saya 1 orang doang. Saya merangkap finance-nya, saya juga accountingnya. Nah, karena terbiasa melihat laporan keuangan, laporan omset, biaya, laba, ini membuat saya jadi mengaplikasikannya ke kehidupan pribadi. Jadi kebetulan waktu itu saya tinggalnya ngekos jauh dari orang tua. Dengan penghasilan saya yang dibilang masih pas-pasan, waktu itu seingat saya masih 500.000 gaji saya per bulan. Jadi dengan gaji 500.000 per bulan itu saya bisa bayar uang kos, bayar makan, bayar transport, bahkan bayar uang kuliah. Jadi dengan mengelola atau memanage gaji saya sendiri untuk mengcover semua biaya hidup saya, disitulah saya menerapkan prinsip-prinsip keuangan. Nah, itu memang terkesan wajar ya, tapi dari apa yang saya alamin, terbiasa mandiri dengan gaji yang diterima, itu kadang saya suka membandingkan dengan teman. Ada teman yang pernah begini, dia makan siang di luar, kemudian selain makan siang dia juga memesan minuman. Tuh. Jadi misalnya dia pesan bakso, kemudian memesan es teh. Itu saya pernah berkomentar pada dia. Saya bilang, coba bayangkan setiap kali kamu makan, kamu bawa air minum sendiri dari kantor. Kebayangkan berapa hemat yang bisa kamu saving setiap kali makan. Misalkan es teh 3.000, kalau setiap kali dia pesan es teh diganti dengan dia bawa minum sendiri, mungkin 3.000 itu kalau dikali 5 kali dalam seminggu, dikali 1 bulan, sudah lumayan yang bisa ditabung. Tuh. Terus ada juga yang pengalaman saya ketemu teman, kebetulan waktu itu teman kos, dia yang setiap kali gajian belum akhir bulan malah udah defisit, selalu minta ke orang tua. Nah, ini tentunya tidak baik ya. Tidak mandiri, masih bergantung sama orang tua. Nah, kalau kita yang sudah bekerja tapi masih minta orang tua, itu kan agak memalukan menurut saya. Nah,
Makanya karena terbiasa mandiri itulah saya selain bekerja, ilmu yang didapat dari pekerjaan itu juga saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari, mengelola gaji saya itu tadi. Jadi saya tidak perlu meminjam atau meminta dari orang tua, apalagi orang tua harus kasih ke saya tuh nggak pernah. Saya bahkan yang membiayain orang tua. Nah, yang lebih pengalaman yang lebih bisa saya banggakan di kehidupan pribadi dalam mengelola keuangan itu sejak ketemu dengan Edi. Waktu itu posisinya masih pacar. Jadi waktu itu meskipun kami baru pacaran, baru mengenal beberapa bulan, saya mencoba mencari atau mengorek informasi soal bagaimana dia mengelola keuangannya. Nah, kita mulai terbuka dari misalnya gaji dia berapa, gaji saya berapa, gaji dia dialokasikan kemana aja, gaji saya dialokasikan kemana aja, berapa persen dari gaji dia itu untuk tabungan, berapa buat lifestyle, berapa buat orang tua. Sama, saya juga melakukan hal yang sama, saya sharing bagaimana saya membelanjakan uang saya itu. Nah, tentu sharing seperti ini di masa-masa pacaran itu sangat bagus, sangat baik, sangat bermanfaat, sangat direkomendasikan. Karena menurut saya pacaran itu bukan soal mengenal sifatnya atau bersenang-senang bersama, enggak. Kita juga harus tahu bagaimana cara kita masing-masing membelanjakan uang kita. Cara kita memandang uang ini mau dipakai buat apa, cara kita membelanjakan uang ini ke depannya akan seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru berpacaran atau baru menikah, menurut saya nggak masalah atau bukan sesuatu yang tabu ya buat berdiskusi soal keuangan dengan pacar. Jangan sampai kita sebagai perempuan dianggap matre karena membicarakan soal keuangan ini. Menurut saya di zaman milenial seperti ini membahas uang itu adalah sesuatu yang harus, bukan soal tabu lagi atau bukan soal terlihat matre. Enggak. Keterbukaan soal finansial ini bisa dijadikan tolak ukur atau cikal bakal bagaimana nantinya jika suatu hari kita berkomitmen untuk berkeluarga, berumah tangga, membangun kehidupan baru, keluarga baru dengan keterbukaan dalam hal finansial. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Nanti kita akan sharing, mungkin saya akan collab dengan Edi, membahas bagaimana pengalaman kami, bagaimana pengalaman kita berdua ketika membahas soal keuangan di masa pacaran. Dadah!